Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari buku Aku dan Bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas bab 9 yang berjudul belajar mandiri atau yang orang sekarang sering bilang belajar otodidak ya. Dan belajar mandiri yang saya maksud di sini adalah belajar tanpa bimbingan guru secara langsung. Ya, jadi kita belajarnya itu menggunakan atau memanfaatkan sarana belajar yang ada seperti buku, audio, video dan lain sebagainya ya. Dan kalau ada yang bertanya ke saya, mungkin nggak ya orang itu bisa menguasai bahasa Arab dengan belajar secara otodidak? Kalau zaman sekarang, ya menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Karena sarana belajar bahasa Arab sekarang ini sudah sangat banyak dan sangat lengkap kalau menurut saya. Ada audio, ada buku, ada video, dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kan sudah banyak tuh ya ustadz-ustadz yang menjelaskan bahasa Arab, kemudian mereka pun men-share penjelasan mereka baik lewat audio maupun video, dan kita pun bisa berinteraksi dengan mereka. Ya misalnya ada ustadz yang menjelaskan sebuah kitab Nahwu misalnya. Kemudian beliau men-share penjelasannya di YouTube. Nah, kalau kita misalnya ingin bertanya, ya ada yang belum kita pahami, kita bisa bertanya di kolom komentar. Atau ada juga yang men-share-nya lewat Telegram, ya audio kemudian di-share lewat Telegram, ada juga yang lewat WA, dan kita diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi kalau zaman sekarang itu sangat mungkin ya bagi orang yang ingin menguasai bahasa Arab, terutama bahasa Arab dasar, meskipun belajarnya itu secara otodidak ya tanpa bimbingan guru secara langsung. Beda dengan zaman dulu ya, zaman sebelum adanya internet itu kalau menurut saya berat ya bagi orang yang ingin menguasai bahasa Arab tapi belajarnya di awal itu secara otodidak. Ya kalau di awal itu, kalau zaman dulu ya mau nggak mau harus dengan guru, harus dengan penjelasan guru, karena dulu kan sarana belajarnya paling cuma buku. Ya, dan buku pun zaman dulu itu yang berbahasa Indonesia, ya buku pelajaran bahasa Arab yang berbahasa Indonesia masih sangat jarang. Dan kalau dulu, kalau kita ingin belajar bahasa Arab otodidak, itu kan sarana belajarnya kan paling cuma buku. Nah, karena sarana belajarnya sangat terbatas, maka sangat berat ya bagi orang yang ingin menguasai bahasa Arab di awal itu dengan otodidak. Itu kalau zaman dulu sangat berat kalau menurut saya. Beda dengan zaman sekarang ya, insya Allah sangat mudah ya, karena sarana belajarnya sudah banyak dan sangat lengkap. Ya, apalagi kalau kita memiliki dua hal ya yang pernah saya sampaikan pada bab-bab sebelumnya, itu punya motivasi yang kuat untuk bisa bahasa Arab, dan kedua kita tahu cara belajar yang efektif. Insya Allah kalau kita punya dua hal ini ya, meskipun kita belajar bahasa Arabnya secara otodidak, insya Allah ya kita akan diberi kemudahan untuk menguasainya, terutama ya kaidah bahasa Arab yang dasar-dasar. Ya, itu menurut saya. Dan dulu ya, ketika saya masih tinggal di Wisma As-Sunnah, atau ketika saya tinggal di Wisma As-Sunnah, itu mulai tumbuh tuh kecintaan saya kepada bahasa Arab. Dan waktu itu saya sangat ingin bisa bahasa Arab. Saya sangat ingin bisa baca kitab Gundul. Jadi motivasi saya sangat kuat ya untuk bisa bahasa Arab. Cuma ya waktu itu saya nggak tahu, belum tahu cara belajar bahasa Arab yang efektif untuk orang yang belajarnya di luar pondok pesantren. Saya belum tahu ya buku-buku apa saja yang bagus untuk dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, ya, bagaimana urutan-urutan belajarnya, saya belum tahu. Dan waktu itu memang ya saya juga kurang semangat ya untuk mencari tahu terkait hal ini. Pernah suatu ketika ya saya bertanya kepada salah seorang guru saya, kepada Ustadz Bukit kalau nggak salah ya, waktu itu kalau nggak salah beliau sedang sakit. Kemudian saya jenguk ke kosannya. Kemudian ketika ngobrol-ngobrol santai, saya iseng nanya, ya gimana caranya supaya bisa bahasa Arab. Ya beliau cuman menjawab santai, ya mondok, kata beliau, karena saya juga masih belum bisa bahasa Arab, kata beliau. Dan memang ya cara belajar yang efektif itu, kalau kita mau bisa bahasa Arab ya kita mondok. Setahun 2 tahun insya Allah bisa ya lulus. Kalau kita belajarnya serius insya Allah bisa. Ya, tapi kan nggak mungkin ya kalau mahasiswa lagi kuliah itu kemudian disuruh mondok, itu ya berat gitu.
kecuali mungkin mau cuti setahun. Ya intinya yaitu, ya waktu itu saya belum tahu bagaimana cara belajar bahasa Arab yang efektif bagi orang yang belajar bahasa Arab di luar pondok pesantren. Nah waktu itu ya, ketika di Wisma Asuna sudah tidak diadakan lagi pembelajaran bahasa Arab, saya memutuskan untuk belajar secara mandiri. Ya jadi saya pelajari buku-buku bahasa Arab yang sudah saya punya. Ya saya baca-baca sendiri, saya coba berusaha pahami sendiri. Dan waktu itu ya saya masih ingat ya, ada di salah satu buku pelajaran bahasa Arab yang sedang saya pelajari itu ada latihan mengharokati sebuah cerita pendek, sebuah tulisan pendek ya. Nah, waktu itu saya minta tolong teman saya, ya Ustadz Wandi itu, karena kita kan satu kosan, untuk memberi harokat lengkap tulisan pendek itu. Kemudian setelah itu saya analisa ya, kenapa harokatnya begini, kenapa begitu. Nah begitu cara cara belajar saya waktu itu. Intinya saya coba baca-baca sendiri buku-buku pelajaran yang saya punya. Dan setelah sekian bulan belajar ya, tetap aja saya nggak bisa-bisa, nggak ngerti-ngerti ya. Saya belum belum bisa paham ya arah pembelajaran bahasa Arab itu kemana gitu. Intisari ilmu nahu itu gimana, saya nggak ngerti, belum ngerti ya. Saya nggak ngerti apa itu, belum paham waktu itu apa itu marfu, mansub, majrur. Saya pokoknya saya intinya belum paham lah dengan kaidah bahasa Arab waktu itu ya, kaidah dasar bahasa Arab. Hingga akhirnya kemudian saya bertemu dengan sebuah buku sakti ya. Saya bilangnya buku sakti karena buku ini sangat mencerahkan ya. Setelah mempelajari buku ini, saya jadi semakin paham dengan bahasa Arab. Saya jadi semakin mudah untuk membaca ya tulisan-tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat sekalipun. Ya insya Allah nanti akan saya ceritakan pada bab berikutnya. Mungkin ini dulu ya dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.